Tentang Kapten Vincent. Dia adalah seorang pilot yang menjadi YouTuber. Wah, saya ikuti beritanya. Betapa dia lagi sedih sekali sekarang. Kenapa? Karena rupanya dia menemukan istrinya selingkuh. Halo, tahu nggak kenapa ya orang itu menikah? Itu karena mereka punya harapan yang besar bahwa di dalam pernikahan itu ada kebahagiaan. Kalau tidak, buat apa menikah? Mereka berpikir akan bersama melewati waktu seumur hidup dengan pasangan mereka. So, pasti dong. Nah, mereka juga berpikir bisa menikmati canda, tawa, kebersamaan, semuanya hal-hal yang mengembirakan. Nah, mereka juga ingin menikmati dalam canda tawa itu ada saling mengasihi, menikmati cinta kasih, dan terutama pasti juga berharap akan adanya keturunan yang lucu-lucu, baik-baik. Wah, pokoknya pernikahan itu wonderful deh. Oke? Seru kan? Nah, tetapi begitu mereka menikah dan melewati beberapa tahun kemudian, apa yang kemudian terjadi? Kebalikannya. Iya. Nah, baru-baru ini ada di YouTube, ramai sekali ya. Pasti Anda ikuti itu tentang Kapten Vincent. Dia adalah seorang pilot yang menjadi YouTuber. Wah, saya ikuti beritanya. Betapa dia lagi sedih sekali sekarang. Kenapa? Karena rupanya dia menemukan istrinya selingkuh. Wah, padahal pernikahannya baru beberapa tahun loh. Dan setelah saya ikuti beritanya, ternyata istrinya yang ini, yang dia tuduh selingkuh, bukan istri pertama. Dia ternyata pernah bercerai, ini istri kedua. Nah, jadi dengan istri yang dahulu, dia juga gagal. Yang sekarang, kelihatannya bisa gagal lagi. Wah, kenapa ya sampai begitu ya? Jadi kita melihat dia bahwa di dalam pernikahan itu tidak mudah. Bahkan seorang Kapten Vincent yang jago menerbangkan pesawat, dia smart, dia juga orangnya kocak, humoris ya. Tapi untuk urusan relasi jangka panjang dan secara spesifik membina rumah tangga, kelihatannya perlu seorang mentor. Nah, di pernikahan yang lain apa yang terjadi? Saya mencatat beberapa hal dari ruang counseling di mana para pasutri datang kepada saya. Ya, ada yang kalau ngomong, gak lama kemudian ribut. Nah, daripada nanti pikir bakal ngomong dan ribut lagi, udahlah, mendingan tidak usah ngomong. Ada pasutri yang lain sudah meninggalkan akan rumah. Istrinya ninggalin suaminya. Anak-anak dibiarkan. Kemana dia? Pulang kampung, ke kota yang lain. Dan suaminya juga jaga ego. Kamu yang pulang, saya tidak akan jemput kamu. Istrinya bilang, jemput sini dong. Terserah, nggak mau tahu. Wah, jadi kacau sekali ya. Sementara di rumah tangga yang lain juga ada KDRT. Banyak sekali hati yang terluka. Nah, lalu sekarang jika mereka sudah punya anak, bagaimana harapan tentang anak-anak ini? Apakah tetap berharap bahwa nanti pernikahan mereka itu akan bagus, akan bahagia, akan indah? Jangan terlalu besar berharap ya. Saya mau kasih tahu, pernikahan anak-anak yang lahir dari keluarga yang dysfunction, mereka cenderung untuk dysfunction juga. Saya sudah temukan banyak kejadian seperti ini, di mana akhirnya anak-anak hanya mengulang kisah kegagalan daripada orang tuanya. Nah, tetapi kalau orang tuanya berhasil, anak-anak juga ada keteladanan. Di dalam pernikahan yang tadi saya sudah uraikan, kita sebenarnya masih ada satu harapan. Apa harapan itu? Ya, saya membaca dari satu riset di Amerika, dari 100 pasang suami istri yang telah menikah 20 tahun. 100 pasang. Berapa yang bisa menikmati pernikahan tersebut? Ya tidak banyak sih ya. Waktu saya baca juga saya garu-garu kepala. Itu hanya ada 5 pasutri yang lebih daripada 20 tahun dan tetap menikmati. Pastinya jikalau ada 5 pasutri ini, kita masih punya satu confidence ya, keyakinan bahwa kita juga bisa memiliki pernikahan seperti demikian. Saya, Pendeta Cangkuifah, saya adalah seorang passionate marriage mentor. Dan saya bersama istri saya Liana, kami ingin untuk men-sharingkan akan 3 rahasia yang dimiliki oleh pasutri tersebut. Saya tahu, mungkin Anda berpikir,
Pernikahan saya mah, ya emang udah 20 tahun pernikahan, ya mau diapain lagi. Selama ini juga udah aman kok. Yang penting saya tidak cari ribut sama istri saya. Atau istri juga berpikir, ya anak-anak juga sebentar sudah mau meninggalkan rumah. Kita mau apa lagi sih? Nah, saudara-saudara, tetapi hidup masih panjang. Apa Anda rela pernikahan Anda terus ada dalam kebekuan seperti saat ini? Atau Anda mau mengambil satu tindakan supaya bisa mengalami satu perubahan, satu transformasi. Nah, saudara-saudara, saya katakan tidak pernah ada kata terlambat. Selama ada Tuhan dan selama di hati Anda itu ada goodwill, satu itikat baik, bahwa ingin tetap mempersembahkan satu pernikahan kepada Tuhan, Tuhan akan hadir dalam pernikahan Anda dan Dia akan memulihkan, merestorasi sesuatu yang tadinya puing-puing melalui tangannya. Dia akan membentuknya menjadi sesuatu yang indah. Nah, saudara-saudara, jadi apa 3 rahasia penting ini? Yang pertama, yang saya ajarkan di dalam kelas Stronger Marriage itu adalah ternyata banyak pasutri tidak bisa membina hubungan intim dengan Tuhan, ya. Dan kegagalan di dalam membina hubungan intim dengan Tuhan itu ternyata menjadi berbagai masalah dalam pernikahan mereka itu tidak bisa mereka bereskan, tidak bisa mereka tuntaskan. Dari satu masalah ke masalah yang lain terus bertumpuk sepanjang kehidupan pernikahan. Kenapa? Telah melupakan Tuhan. Sampai hari ini Stronger Marriage sudah memasuki tahun yang kedua, sehingga saya banyak sekali berinteraksi dengan para pasutri. Dari para pasutri peserta, saya tahu sekitar 80% lebih ada kesulitan membaca Alkitab, ada kesulitan untuk berdoa, ada kesulitan untuk menyanyikan pujian kepada Tuhan, kesulitan untuk worship. Nah, saudara-saudara, di dalam kelas Stronger Marriage bukan hanya transfer knowledge, tetapi ada membangun satu struktur baru daripada kehidupan supaya Roh Kudus lebih mudah untuk berkarya dalam kehidupan suami ataupun istri. Dan setelah ikut, bahkan pada saat Zoom yang pertama, perubahan itu sudah kelihatan. Nah, rahasia yang kedua adalah supaya pernikahan itu bisa dinikmati, bisa mengembalikan harapan yang pernah hilang. Dan harapan itu akan makin kuat dan makin kuat sejalan dengan bertambahnya usia pernikahan. Rahasia kedua ini sangat penting, yaitu komunikasi suami istri yang sehat. Saya bertemu dengan suami yang berkata, "Wah, Pak, saya pulang kerja capek." Maka kemudian saya barusan menyampaikan sesuatu kepada istri saya. Mungkin karena saya capek, nada saya memang tidak terlalu baik. Tapi istri saya lebih galak lagi, lebih nyamber lagi. Udah kalau kayak gitu mah, saya malas ngomong sama dia. Saya masuk kamar tidur. Nah, ini terjadi terus berulang dan berulang. Mau sampai kapan? Jikalau ini menjadi kebiasaan, maka pelan-pelan menjadi sistem. Dan lama-lama hubungan seperti ini sudah tidak nyaman. Ada lagi, istri yang lain berkata apa? "Ya, saya coba ngomongin nih ke suami saya." Kemudian mereka berdiskusi. Begitu ngomong, eskalasi. Nadanya makin tinggi, makin tinggi. Nggak lama langsung konflik, langsung ribut. Waduh. Jadi, life is the series of problem. Kehidupan itu adalah serial daripada permasalahan. Begitu masalah demi masalah masuk merangsek ke dalam keluarga, ke dalam relasi suami istri, dan mereka tidak punya kecakapan berkomunikasi, akhirnya hanya membuat hubungan mereka berdua menjadi beku. Mereka seperti kehilangan cara. Aduh, gimana ya nih kalau ngomong sama suami saya ya? Baru mau ngomong dia udah melotot. Atau suami yang pengen sampaikan isi hatinya kepada istri. Begitu dilihat, waduh, mukanya udah lagi cemberut. Pernikahan itu jadi rasanya tidak enak, memusingkan. Tetapi melalui kelas Stronger Marriage ini semua akan mengalami perubahan. Nah, rahasia yang ketiga itu adalah jikalau suami istri bisa menikmati hubungan seks sesuai dengan yang Tuhan mau, maka penyatuan suami istri itu bisa terlaksana secara sempurna. Di dalam hubungan seks suami istri yang indah, ada penyatuan suami istri, ada perayaan kehidupan. Nah, tetapi saya ketemu lagi satu istri yang berkata, "Aduh, saya males Pak kalau hubungan sama suami saya.
Loh, kenapa? Iya, karena kalau itu dia gercep, ya. Oh, apa gercep? Gerak cepat, sementara saya juga belum siap. Akhirnya saya tidak menikmati. Nah, hubungan seks yang indah, kedua belah pihak harus mengalami apa yang disebut sebagai kepuasan. Dan kepuasan itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan menghendaki kita boleh menikmati akan hubungan seksual, tetapi hanya di dalam pernikahan. Nah, kenapa setelah menikah ternyata malah tidak bisa menyatukan akan suatu keindahan yang Tuhan telah anugerahkan? Ini kesulitan yang ketiga. Nah, 3 rahasia ini pastinya kita akan coba pelajari supaya kita akhirnya mengalami satu perubahan. Sekarang Anda mungkin berpikir, itu semua saya mau bisa belajar sendiri. Di YouTube juga banyak, seminar-seminar banyak. Nah, lalu kenapa saya harus ikut kelasnya Pak Pendeta Cangkuifa? Nah, ada 2 hal yang berbeda. Yang pertama, jelas kelas ini bukan seperti seminar-seminar yang ada, ataupun bukan seperti apa yang disampaikan di YouTube. Begitu banyak hal Anda bisa ikuti. Kenapa? Karena ini bukan hanya transfer knowledge, tetapi kelas ini adalah membangun struktur kehidupan yang baru, ya. Sehingga saya pastinya akan hadir dengan istri saya Liana di dalam apa? Kelas, di dalam video, di dalam interaksi WhatsApp, di dalam tugas-tugas di mana Anda membuat tugas, kemudian kami periksa dan terjadi interaksi di situ. Semua ini akan membawa Anda di akhir pada kelas itu, akhirnya Anda merasakan satu perubahan yang nyata. Nah, yang kedua bedanya apa? Bahwa saya menyadari selama pernikahan kami, saya dan Liana 21 tahun, maka telah hadir pribadi-pribadi yang matang, yang penuh dengan pengalaman, yang spiritualnya lebih tinggi daripada kami. Sehingga kehadiran mereka bagi kami adalah seperti adalah mentor, ya, seperti adalah counselor. Maka saya dan Liana bertekad menjadi passionate married mentor bagi banyak pasutri yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Kenapa? Karena kami dulu juga pernah mengalami kegagalan. Kami mengalami banyak masalah. Kami juga mengalami konflik. Tetapi dengan kehadiran mentor, kami dibawa dari satu titik ke titik yang lain. Dari titik A ke titik B. Sehingga adanya satu kemajuan. Nah, jikalau tidak ada mentor, apa yang terjadi? Ya, masalah itu tetap ada. Mungkin kita lupakan. Mungkin kita denial. Tapi itu tetap ada di sana. Kehadiran kami ingin memberikan solusi yang nyata bagi pernikahan Anda. Stronger Marriage Online Class sampai hari ini sudah ada 19 angkatan. Dan sebentar lagi akan memasuki angkatan yang ke-20. Dan saudara-saudara, ini sudah tahun yang kedua. Segera daftarkan diri Anda. Keharmonisan keluarga didapat dari action, bukan hanya dari belajar saja. Nah, saudara-saudara, kami ingin menjadi sahabat Anda dan kami ingin membawa pernikahan Anda untuk mengalami satu pernikahan yang positif, juga pernikahan yang bertumbuh serta berbuah lebat. Ambil seat Anda hari ini juga, karena pada saat ini jikalau Anda mendaftar, Anda mendapatkan satu buku Stronger Married yang barusan saya dan Liana tulis, dan itu akan menjadi satu buku panduan yang baik pada saat Anda juga mengikuti akan kelas ini. Silakan untuk mendaftar. Di deskripsi saya berikan link. Juga Anda bisa menghubungi nomor WhatsApp berikut ini. God bless.